Ini adalah Evercross M6A. HP ini merupakan HP inventaris untuk satpam komplek karena beliau tidak punya HP, jadi agak sulit untuk dihubungi. Dan kebetulan aku diminta untuk unboxing dan cek HP-nya, sekalian aku izin untuk dijadikan video YouTube. Karena aku cukup penasaran dengan performanya yang ekspektasiku setidaknya bisa digunakan main game emulator seperti PPSSPP. Karena dulu aku pernah kepikiran ya untuk beli HP murah seperti ini untuk dijadikan sebagai handheld konsol khusus, jadi tidak pakai HP utama kalau cuma sekedar main emulator. Cuma karena istriku waktu itu ganti HP, akhirnya aku gunakan HP lamanya sebagai handheld emulator seperti ini. Nanti di video lain aku akan membahas bagaimana cara mengubah HP lama menjadi sebuah handheld konsol emulator seperti ini. Untuk boxnya seperti ini, biasa sekali ya. Dan di dalam paket pembeliannya ada baterai, kabel micro USB, charger, serta kartu garansi. Juga ada casing yang tipe transparan dan entah kenapa ini casingnya sudah kotor. Karena baterainya ada di luar, berarti back covernya ini bisa dibuka. Bisa kita lihat slot SIM-nya ada di sini dan sudah menggunakan 2 slot SIM. Aku nggak tahu ini slot micro SD atau tidak karena posisinya yang berada pas di atas konektor baterainya. Jadi aku nggak tahu ini apakah slot micro SD atau bukan. Tapi aku lihat tidak ada slot lain untuk micro SD, jadi mungkin itu adalah slot micro SD-nya. Karena kalau nggak salah ini support micro SD. Setelah memasang baterai dan SIM, kita pasang kembali backdoor-nya dan kita hidupkan HP-nya. Bismillah. Oke, alhamdulillah hidup. Kita setup sebentar. Setelah selesai, ketika aku cek ini menggunakan Android 10 dengan security patch di 2020 tahun HP ini rilis. Berarti gak pernah ada update lagi ya. HP ini menggunakan chipset Unisoc SC9863A dengan RAM 3GB dan internal 16GB. Untuk harganya sebenarnya wajar-wajar saja ya, tapi internal 16GB aku cukup penasaran, emang cukup ya untuk install aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini. Untuk kapasitas baterainya 3200 mAh yang pastinya bisa dilepas, dan untuk ngecasnya masih menggunakan port micro USB. Untuk build quality-nya ini terasa sekali kalau ini HP murah dengan materialnya yang dari plastik. Di bagian atas HP-nya itu ada port micro USB yang sudah support OTG dan juga ada audio jack-nya. Di kanannya terdapat tombol power dan juga tombol volume. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Di bawah cuma ada lubang mic-nya saja, dan di bagian belakang terlihat seperti ada 4 kamera ya. Tapi aslinya ini cuma satu saja dan ada flashnya. Untuk layarnya ini ukurannya 6,088 inch, tapi kita sebut saja 6 inch, yang kalau di websitenya itu resolusinya katanya HD Plus atau 720. Sedangkan saat aku cek di AIDA 64 itu resolusinya 600 pixel, yang berarti masih di bawah HD dan memang terasa kurang tajam ya. Untuk penggunaan biasa seperti browsing, WhatsApp, dan YouTube, menurutku ini masih cukup nyaman untuk digunakan. Bahkan kita bisa memutar video Full HD tanpa ada masalah meskipun layarnya masih HD saja. Untuk UI-nya ini simple seperti stok Android dan terasa cukup smooth. Untuk multitasking sesuai yang aku ekspektasikan tidak terlalu baik karena aplikasi di background cepat tertutup meski ditinggal hanya sebentar. Nah, sekarang aku akan tes main game PSP di HP ini. Kuat nggak sekiranya? Tapi seharusnya ini bisa berjalan dengan cukup baik ya, karena device low power seperti RG35XX yang original bisa menjalankan game PSP ringan seperti Loco Roco. Jadi seharusnya HP ini bisa menjalankan lebih banyak game PSP dibandingkan RG35XX ku.
ketika aku coba menggunakan gamepad, sayangnya ketika aku sambungkan gamepad di pegaku ini, itu terkoneksi. Tapi saat digunakan untuk PPSSPP itu tidak terdeteksi sebagai gamepad. Sepertinya gamepadnya tidak kompatibel dengan HP ini. Jadi terpaksa kita menggunakan on-screen button di PPSSPP. Untuk game yang akan aku tes di PPSSPP ini cuma God of War Ghost of Sparta ya. Karena ini salah satu game terberat yang biasa digunakan untuk benchmark PPSSPP. Dan aku juga tidak punya waktu terlalu banyak ya dengan HP ini. Jadi aku cuma bisa ngetes itu. Saat aku menjalankan God of War Ghost of Sparta dengan settingan OpenGL 1 kali, ini masih tidak berjalan di full speed, berkisar 35 hingga 45 fps. Jadi kalau ingin lebih lancar bisa aktifkan frame skip-nya supaya bisa berjalan full speed dengan konsekuensi FPS yang lebih rendah. Cuma menurutku itu lebih baik ya dibandingkan tanpa menggunakan frame skip tapi tidak full speed, soalnya kadang suaranya agak patah-patah gitu ya. Saat aku coba menjalankan God of War menggunakan backend Vulkan, itu gambarnya jadi glitch sampai di tahap tidak playable ya, karena hampir tidak bisa kelihatan gambarnya sama sekali. Jadi lebih baik menggunakan OpenGL. Karena God of War Ghost of Sparta bisa berjalan cukup baik meski dengan kompromi, itu artinya rata-rata game PSP seharusnya bisa dimainkan di sini setidaknya di resolusi 1 kali, dan mungkin bisa mengaktifkan frame skip 1 jika terasa masih kurang lancar atau bisa menggunakan cheat kalau ada. Dan untuk emulator ringan di bawahnya seperti PS1, Game Boy Advance, dan sejenisnya seharusnya bisa berjalan tanpa masalah di HP ini. Sayangnya aku tidak bisa tes lebih jauh tentang HP ini karena HP ini punyanya RT untuk dikasih ke satpam. Tapi sempat aku tes hasil foto dan videonya dan hasilnya seperti ini. Dan untuk pengisian daya, waktu aku cas dari 20 sampai 100% itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar hampir 3 jam. Hampir 3 jam untuk penuh baterainya. Kalau mungkin ya, ada yang berencana beli HP ini atau yang spek dan harganya mirip untuk dijadikan handheld emulator, karena aku dulu pernah berpikir seperti itu. Menurutku performanya ini masih nanggung ya. Dan HP ini tidak support gamepad, setidaknya gamepad yang aku punya di sini jadi kurang cocok untuk dijadikan sebagai handheld emulator. Alternatif yang lebih baik mungkin bisa cari HP bekas yang punya performa lebih baik dari ini. Dan kalau inginnya itu dijadikan handheld konsol, mungkin bisa juga pertimbangkan handheld seperti Datafrog M17 yang harganya mirip dengan HP ini tapi sudah built-in controller. Performanya juga mungkin nggak jauh beda juga dari HP ini. Oke, itu video yang aku buat untuk menjawab rasa penasaran pribadiku tentang HP ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.